صل وسلم مولاي صل مولاي صل Allah ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, tapi ya lumayan 200 lebih atau sekitar 300-an, dan alumninya mungkin sekitar 200 sampai 500 alumni. Itulah yang kita bisa persembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena misi dan visi tujuan kita yang paling utama adalah mengikuti apa yang digawi oleh guru-guru kita. Guru-guru kita itu maulah pesantren, maulah majlis, maulah madrasah, mendidik, mengkader, mendoktrin dan lain sebagainya. Setelah itu diserahkan hasilnya kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Allah Rabbul Alamin. Semua pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini pasti bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nisbah itu adalah yang diinginkan dan dipertahankan oleh para salafus saleh. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid mengatakan dalam urusan bernisbah itu, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Di antara apa-apa yang paling menggembirakan aku, wahai murid-muridku dan pecinta-pecintaku, adalah kalian tetap berpegang erat dan berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh ayah, kakek dan datuk-datukku radhiyallahu anhu. Artaan baik yang mengajar, baik yang musaidin, pembantu di pesantren, baik yang membangun, baik yang menyumbang keuangannya atau finansialnya, baik pembinanya, yayasannya, kemudian santrinya, orang yang punya hubungan sekecil apapun di dalam pesantren itu, ketahuilah itu tidak kecil di mata Allah Ta'ala. Itu tidak remeh. Itu tidaklah sesuatu yang ringan di hadapan Allah, tapi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Kenapa? Karena mempunyai hukilatih. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Masing-masing bergantung kepada kemampuannya. Yang penting niatnya itu adalah untuk ikut ambil bagian dalam tugas Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Muhammad? Dagang? Tidak. Apa tugas Nabi Muhammad? Bisnis? Tidak. Innama bu'istu mu'allima. Aku diutus ngajar, kata Nabi. Maka semua orang yang punya hubungan dengan hal-hal mengajar, biarpun tidak jadi guru, tapi membantu guru, membantu pesantren dengan tenaga, dengan uang dan sebagainya, itu berarti termasuk orang-orang yang mewarisi warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang tidak ada harganya. Itu pasti besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tugas Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di mana akhlak yang mulia kita dapatkan? Di mall atau mungkin di pasar? Tidak. Akhlak mulia akan kita dapatkan di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah yang di dalamnya diajarkan agama Allah, akidah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sama Allah Subhanahu wa taala kita ini dilihatkan gawian kita itu kecil. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak bangga diri, supaya kita tidak merasa hebat. Kamu ini kecil, kamu ini ada apa-apanya, kamu ini apa sih yang kamu kerjakan? Tapi sebenarnya di sisi Allah luar biasa gawian kita. Sebenarnya yang punya hubungan dengan pesantren, yang punya hubungan dengan majelis ta'lim itu berlipat-lipat pahalanya itu, cuma dia tidak dilihatkan sama Allah Ta'ala sengaja. Nanti kalau dia sudah di akhirat, dia sudah di barzah, baru dia tahu harganya. At-ta'alluq bil ilm, punya hubungan dengan ilmu, punya hubungan dengan orang-orang yang punya ilmu, punya hubungan yang dari guru-guru, dari guru-guru sampai kepada maha guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan yang tidak tahu menahu saja, yang tidak ikut ambil bagian, cuma kebetulan rumahnya dekat dengan pesantren, itu saja dapat faedahnya, dapat manfaatnya. Apalagi yang punya hubungan dekat sebagai wali murid, sebagai musaid, sebagai asatidzah, sebagai musahim dan lain sebagainya, pasti keberkahan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada waktu pondok pesantren Rubat Al-Haddar di Bayudha didirikan, Habib, Bib, sini Bib. Sini. Jadi Rubat Al-Haddar dibuka, diriwayatkan bahwasanya pada waktu peletakan batu pertama, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di kampung itu bermimpi bahwasanya beliau melihat semua orang-orang yang ada di barzah, yang kuburannya ada di kampung tersebut bangun, berdiri, hidup. Kemudian mereka mengatakan, kirim salam kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, katakan kami terima kasih dengan berkat pesantren itu dibuka oleh beliau dan diletakkan batu pertama, semua yang diazab di kampung ini diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat peletakan pertama batu pesantren, baru peletakan batu pertamanya saja. Ini pengaruh-pengaruh pesantren. Pengaruh pesantren itu bukan pengaruhnya secara zahir, tapi pengaruhnya secara batin. Yang memahaminya itu ahlu barzakh, yang mengerti akan harganya sebuah pesantren itu adalah ahlul akhirah. Sedangkan kita di dunia kadang-kadang cuma melihat zahirnya saja. Oh, pesantrennya ini ternyata kumuh. Oh, pesantrennya ini ternyata tidak layak. Oh, pesantrennya ini ternyata, dan itu saja yang dilihat oleh orang dunia. Padahal di balik itu semua ada ujian dari Allah, ada rahasia dari Allah, ada anugerah dari Allah. Untuk apa? Liyamizallahu khabith minat thayyib. Untuk Allah bedakan mana yang betul-betul yang baik, mana yang tidak baik. Jadi yang tinggal di pesantren lama, tahan, sabar, itu diindikasikan dia orang-orang yang tangguh untuk kemudian memegang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang tidak, jangan berkecil hati. Mungkin dia tidak cocok di pesantren itu, mungkin di pesantren yang lain dia cocok, atau mungkin dia punya bidang yang lain dalam rangka ikut membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang bukan menawarkan kalian untuk membantu pesantren kita, bukan menawarkan kepada kalian untuk membantu saya sebagai pengasuh, bukan menawarkan kalian untuk membantu guru-guru, bukan menawarkan kepada kalian untuk membantu santri, tidak. Tapi kita menawarkan kepada kalian bantuan untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada kita, bukan kepada guru kita, bukan kepada santri kita, tapi bantuan yang akan diluncurkan kepada pesantren itu berarti ikut membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membalas? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka alhamdulillah kita bertahan terkumpul di sini sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Da'watul Arsyadiyah. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan santri-santri kita, anak-anak kita, guru-guru kita diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa mereka, disukseskan cita-cita mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka, yang berjalan di bidang dakwah Allah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membantu dengan harta, membantu dengan tenaga dan lain sebagainya juga diistiqomahkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pasti bahwasanya yang paling berjasa adalah gurunya, tidak pasti yang paling berjasa adalah pengasuhnya, tidak. Tapi kita masing-masing sama-sama bekerja, sama-sama berusaha untuk mencetak nilai di hadapan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, sebagaimana yang diinginkan oleh guru-guru kita sebelumnya, tiada lain kita adalah ikut ambil bagian dalam rangka kita memegang tongkat estafet belajar dan mengajar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam rangka
kemudian sudah masuk insya Allah akan bertambah 75 orang, berarti 400 sekian. Mudah-mudahan amanah-amanah ini bisa dilaksanakan baik dengan baik oleh para guru-guru dan semua orang kawan-kawan yang ikut membantu dalam terlaksananya belajar dan mengajar di pondok pesantren. Dan mudah-mudahan pondok pesantren itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pondok pesantren diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para alumni, kemudian khususnya panitia pelaksana acara ini, kemudian segala pihak yang membantu. Mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala dilapangkan segala urusan, dimudahkan segala rizki zahir batin dunia akhirat, dikumpulkan bersama-sama hingga akhir hayat di sisi Nabi kita Muhammad Sayyidis Sadat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka minkum minal aidin wal faizin. Kalau berdahulu tampul terdapat minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.